Eh, Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Stefanus Ivan Gunawan selaku dosen saya pada mata kuliah Etika Rekayasa Teknologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa timbangan data terhadap dampak positif dan negatif dari speaker portable. Sebelum memasuki analisa dari dampak positif dan negatif dari speaker portable, alangkah baiknya kita memasuki latar belakang dari dari permasalahan yang ada terlebih dahulu. Yang pertama, di dunia kita semua tahu sekarang kita sedang berada pada era industri 4.0 yang dimana semuanya sudah berbasis teknologi ke teknologi atau biasanya dikenal dengan AI, dengan kepanjangan Artificial Intelligence, di mana Artificial Intelligence itu merupakan pengontrolan dari teknologi melalui teknologi tanpa melalui perantara manusia lagi. Nah, pada era industri 4.0 dari awal hingga sekarang ada juga teknologi-teknologi lain yang terus beriringan, berinovasi dan menyesuaikan diri dengan industri 4.0 ini. Salah satu teknologi tersebut adalah alat pengeras suara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan speaker. Speaker ini umum kita semua tahu sebagai alat pengeras suara yang berdimensi besar yang mungkin kita bisa temukan di panggung-panggung acara di mana ukuran speaker pada umumnya itu besar. Nah, seiring berjalannya waktu dengan inovasi-inovasi dan perkembangan yang ada, speaker ini dijadikan sebagai eh, dengan dirubah atau dimodifikasi untuk menjadikan dimensi speaker menjadi yang lebih kecil atau bisa kita kenal dengan speaker portable. Tentunya di zaman sekarang ini, era sekarang ini, portable itu sudah menjadi hmm, salah satu keinginan masyarakat agar selalu bisa membawa teknologinya kemana-mana. Nah, oleh karena itu diciptakanlah speaker portable. Speaker portable ini dihubungkan dengan teknologi fitur Bluetooth yang sudah berkembang juga dari dulu hingga sekarang, di mana dengan adanya speaker portable ini membawa beberapa dampak positif dan negatif dari kalangan masyarakat. Oleh karena itu akan dibahas terkait dampak positif dan negatif tersebut. Ada lain tujuan dari penelitian ini, ada tiga, yaitu adalah untuk mengetahui dampak positif dari penggunaan speaker portable, mengetahui dampak negatif dari penggunaan speaker portable, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui nilai dan bobot timbangan data terkait condongnya data ke kiri ataupun ke kanan dari dampak positif dan negatif speaker portable, seperti yang tertera pada judul. Untuk dalam penelitian ini dilakukan sebuah survei dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap teman-teman terdekat saya sendiri. Dilakukan survei tersebut dilakukan dengan media G-Form yang kemudian disebarkan kepada responden dan didapatkan responden sebanyak 25 responden. Pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner tersebut antara lain mengandung 4 dampak positif dan 4 dampak negatif dari speaker portable. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah, speaker portable dapat memberikan suatu kenyamanan bagi diri sendiri ataupun banyak orang. Speaker portable dapat merasakan orang tak dikenal. Speaker portable membuat fokus pendengar terpusatkan pada satu hal saja. Speaker portable dapat memainkan lagu, podcast, ataupun audio film Anda kapanpun dan dimanapun. Lalu ada juga speaker portable memiliki waktu pakai kerja yang lama. Speaker portable dapat membahayakan pengguna jika dipasang terlalu keras. Speaker portable dapat dijadikan sebagai media penghibur, dan yang terakhir adalah perangkat yang terhubung ke speaker portable mengkonsumsi banyak baterai. Setelah disebarkan kuesioner survei tersebut, seperti yang bisa dilihat ini ditampilkan grafik pada layar terkait jawaban-jawaban dari responden untuk setiap soal. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data di mana akan dilakukan analisa timbangan data, bobot timbangan data. Analisa bobot timbangan data ini dilakukan pada setiap soal yang sudah disebarkan sebelumnya, dan di mana setiap soal akan kita analisa untuk bobot timbangannya, apakah soal bobot timbangan data tersebut lebih condong ke kanan alias ke setuju, atau lebih condong ke kiri, lebih ke arah tidak setuju. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui secara keseluruhan dari setiap data perlu dilakukan bobot timbangan data. Setelah mengumpulkan data-data tersebut, dibuatlah tabel seperti berikut untuk setiap
soal di mana tabel tersebut berisi pemaknaan di mana SBM adalah sangat banyak menolak, BM banyak menolak, M menolak, SM sangat menolak, SSM sangat sedikit menolak, N atau R merupakan netral, SSS adalah sangat sedikit setuju, lalu dilanjutkan dengan sedikit setuju, setuju, banyak setuju, dan sangat banyak setuju. Di mana masing-masing pemaknaan tersebut yang sudah disebutkan memiliki bobot masing-masing, yang seperti dilihat pada layar, ada 5, 4, 3, 2, 1, di mana netral 0 dilanjutkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 pada sangat banyak setuju. Frekuensi, baris frekuensi ini merupakan jawaban dari setiap responden, dari 25 responden yang ada, di mana untuk netral ada 1 responden yang menjawab, sangat sedikit setuju ada 2, sedikit setuju ada 2, setuju 5, banyak setuju 2, dan sangat banyak setuju ada 13 responden yang menjawab. Nah, setelah kita membuat mereka hasil data kuesioner, dilakukanlah pencarian untuk rataan ordo 1 dan ordo 2 seperti di mana dituliskan pada tabel. Rataan ordo 1, cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Di mana rataan ordo 1 adalah dengan mengalihkan bobot data dengan frekuensi. Seperti 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 5, 15, 4 dikali 2, 8, 5 dikali 13 sama dengan 65. Setelah ditemukan rataan ordo 1 pada setiap bobot, akan dijumlahkan atau dicari sigmanya, sehingga ditemukanlah 94. 2 ditambah 4, tambah 15, 8, 65, ditemukan 94, yang kemudian dicari rata-ratanya dengan cara membaginya dengan jumlah data, yaitu 11. 94 dibagi 11 ditemukan hasil 8,55. Setelah mencari rataan ordo 1, kita juga mencari rataan ordo 2, di mana caranya hampir sama, namun perbedaannya terdapat pada perhitungan sigma dari ordo 2 ini. Caranya adalah dengan menjumlahkan kotak diagonal sebelah kanannya. Seperti pada kalau dijelaskan secara langsungnya adalah dengan seperti di sini, ini 2, ini 0, kita langsung tulis 0 di bawah, lalu 0 ditambah 0 adalah sama dengan 0, begitu juga seterusnya, berarti seterusnya 2 ditambah yang di bawah kan kosong ya, ini anggaplah kosong, belum terisi kan, 2 ditambah oke, sorry kita ulang. Rataan ordo 2 itu 0 ditambah 0, lalu 0 yang di bawah seperti yang saya sudah katakan adalah dengan cara menjumlahkan kotak diagonal pada sebelah kanannya. Diagonal ya, berarti diagonal itu atas kanan. 0 ditambah 0, ya 0, hasilnya kita taruh di kotak ordo 2, lalu ditambahkan 0, kotak diagonal atas kanannya 0 lagi. Sehingga ketika kita teruskan, 0 di sini ketika kita tambahkan dengan ordo satunya, yaitu diagonalnya dari ordo 2, 0 ditambah 2, 2. Baru kita lanjutkan lagi, 2 ditambah 4, 6, 6 ditambah 15, 21, 8, 21 ditambah 8, 29, 29 ditambah 65, sama dengan 94. Nah, lalu jumlah itu, ordo 2 itu kita jumlahkan, 2 ditambah 6, ditambah 21, ditambah 29, ditambah 94, sigmanya ditemukan 152. Yang kemudian dibagi, untuk mencari rata-rata kita harus membagi dengan banyaknya bobot data. Di sini 66 itu bisa juga mudahnya itu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sampai dengan ditambah 5 lagi, itu jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 66. Nah, 152 dibagi 66 sama dengan 2,3. Nah, setelah mencari rataan ordo 1 dan rataan ordo 2, kita menjadi selisih dari kedua rataan ordo tersebut dengan cara mengurangi rataan ordo 1 dengan rataan ordo 2, di mana berarti 8,55 dikurangin 2,30 sama dengan 6,25. Nah, setelah mencari itu, kita akan mencari condongnya data ke arah mana dengan cara selisih data yang tadi, yaitu 6,25, dibagi hasil dari rataan ordo 1, kemudian dikali 5. Jika dalam kasus pertanyaan pertama, dampak positif pertama ini,
Hasilnya diperoleh adalah 3,66. Nah, dan 3,66 ini lebih condong ke kanan. Untuk lebih tepatnya, 3,66 itu artinya mayoritas responden pada pertanyaan dampak positif pertama ini lebih condong ke arah banyak setuju, sebab 3 ke 4 dan ini di sini 3,6 berarti bisa kita katakan mayoritas menjawab banyak setuju. Kita tinggal mencocokkan pada bobot data yang sudah kita tulis sebelumnya di bawah pemaknaan. Begitu juga dengan seterusnya, dampak positif 2 kita hitung yang sama, ordo 1, ordo 2 dengan cara yang sudah dijelaskan. Berikutnya, lalu kemudian dicari selisihnya dan kemudian dicari nilai KD-nya untuk mengetahui condongan data itu lebih ke arah kiri atau kanan. Nah, ini merupakan perhitungan dari setiap pertanyaan. Dan ini sekarang ini dampak negatif. Nah, sekarang kita masuk ke rekayasa kreativitas. Rekayasa kreativitas itu apa sih? Rekayasa kreativitas itu merupakan apa yang kita bisa lakukan terhadap teknologi yang sedang kita bahas saat ini, yaitu speaker portable. Jika melihat sekarang ini, kita tentunya tahu ya, di era digital ini semuanya bergantung pada yang namanya waktu pakai baterai. Tidak hanya speaker, handphone pun, jam, atau mungkin sekarang sudah ada teknologi earphone yang wireless, di mana tetap itu menggunakan baterai ya. Nah, itu sangat menjadi hal yang sangat fatal di era teknologi ini jika baterai itu habis. Tidak hanya dalam industri besar, namun dalam kehidupan sehari-hari baterai pun juga menjadi hal yang fatal dalam penggunaan teknologi. Nah, oleh karena itu menjawab keresahan-keresahan tersebut, mungkin alangkah baiknya teknologi speaker portable ini bisa diinovasikan dengan cara menambahkan panel surya pada bagian speaker. Apapun bentuknya speaker, merek apapun, mungkin bisa ditambahkan panel surya. Yang berarti panel surya tersebut yang dapat membantu speaker dapat menyala dengan sempurna, dengan baik, namun dengan tenaga murni dari tenaga matahari, tenaga surya. Namun di saat yang bersamaan, dengan nyalanya speaker dari bantuan tenaga matahari, speaker tersebut juga melakukan pengisian daya baterai, sehingga pada saat kita menggunakannya mungkin di saat malam hari tanpa adanya matahari ya tentunya, itu speaker masih bisa menyala, namun dengan tenaga yang sudah dengan baterai yang sudah diisi terlebih dahulu oleh tenaga matahari tersebut pada siang hari. Nah, itu mungkin inovasi yang dapat dilakukan. Kesimpulan dari analisa timbangan data yang sudah dilakukan, dari 4 dampak positif yang telah disebarkan kepada beberapa teman saya, yaitu lebih tepatnya 25 responden, mayoritas responden itu menjawab setuju dan juga ataupun banyak setuju. Begitu juga dengan yang negatif, mayoritas dari mereka itu lebih ke pihak setuju atau banyak setuju, yang dapat dikatakan adalah bobot timbangan data dari dampak positif dan negatif dari speaker portable ini condong ke kanan, yaitu setuju. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan silakan ambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih, Pak.